Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ardes Mantri Daniel dengan NIM 33321700059 telah menjawab ujian tengah semester mata kuliah Sistem Tertanam atau Embedded System. Sebagai tugas tambahannya, saya membuat video pembahasan dari soal-soal. Berikut soal-soalnya. Ada nomor satunya itu membuat diagram skenario hubungan input dan output terhadap waktu dan state chart atau finite state mesin dari kasus saklar on off berikut. Nah, ini merupakan syarat-syarat dari soalnya, yaitu ada inputnya itu ada 2 buah switch push button, outputnya ada LED merah dan LED biru. Ketika push button 1 ditekan 1 kali singkat, itu untuk menyalakan LED merah. Ketika push button 2 ditekan dan ditahan selama 1 detik, itu akan menyalakan LED berwarna biru. Kemudian push button 1 dan push button 2 ditekan dan ditahan selama 2 detik, itu untuk mematikan LED. Nah, di sini ada kondisi-kondisinya, ada 6 kondisi. 3 kondisi untuk LED mati, 3 kondisi untuk LED menyala. Skenarionya sebagai berikut. Untuk skenario yang pertama itu push button 1 ditekan 1 kali pendek kurang dari 1 detik, dan push button 2 ditekan 1 kali panjang lebih dari 1 detik. Mari kita kerjakan yang skenario input 1. Dan ini merupakan jawaban UTS saya. Untuk skenario 1 tadi kan PB1 ditekan 1 kali pendek, yaitu kurang dari 1 detik. Nah, ini kurang dari 1 detik, dimulai dari detik pertama sampai ke di sini saya menaruh kurang dari 2 detik. Kemudian PB2 ditekan 1 kali panjang, yaitu lebih dari 1 detik. Untuk push button 2 dimulai dari 1 detik, terus berhenti di lebih dari 1 detik. Detik kedua lewat, lalu berhenti di sebelum detik ketiga. Nah, untuk outputnya itu sesuai dengan kriteria yang tadi, yang ini. Nah, untuk output LED merah, dia akan menyala dari detik pertama hingga selanjutnya. Kemudian LED yang biru akan menyala ketika udah ditahan selama 1 detik. Nah, ini kan tadi dari detik pertama sampai kedua udah ditahan kan 1 detik, maka LED biru akan menyala gitu. 1 itu artinya nyala gitu, dan selanjutnya dia menyala. Kemudian kita kerjakan yang skenario kedua. Ada push button 1 dan push button 2 ditekan 1 kali panjang. Maka skenarionya seperti berikut. Push button 1 ditekan 1 kali panjang, berarti push button 1 dan push button 2 kondisinya sama. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kita tekan 1 kali panjang dimulai dari angka detik pertama, saya berhentikan di sini kurang lebih 2,5 detik. Push button 2 juga gitu. Kemudian outputnya akan didapatkan seperti ini. Nah, sesuai dengan syarat kondisi tadi, push button 1 ditekan 1 kali singkat, maka LED merah nyala. Nah, terus LED biru kan tadi udah lewat 2,5 detik, maka dia 1 detik aja LED biru udah nyala. Lanjut ke skenario ketiga. Skenario ketiga itu push button 1 dan push button 2 ditekan berkali-kali pendek. Maka skenario 3 akan tergambar sebagai berikut. Nah, push button 1 dan push button 2 kondisinya sama. Maka push button 1 saya menaruh di sini dari 0,5 detik ke 1 detik, kemudian dari 1 detik dari 1,5 detik kemudian nyala, berhenti di 2 detik, terus di 2,5 detik, berhenti di 3 detik. Push button 2 juga gitu. Maka outputnya LED merah itu akan nyala di 0,5 detik tadi, karena dia sesuai dengan syarat. Prasyaratnya itu kan ditekan 1 kali singkat, LED akan nyala. Kemudian LED biru akan mati. Kenapa? Karena
dia ada kondisi berikut, push button ditekan dan ditahan 2 detik untuk menyalakan LED. Dan kondisi yang ini, push button 2 itu LED 2 itu akan nyala ketika syarat yang ini, dia itu harus ditahan 1 detik, sedangkan ini nggak ditahan, dia cuman nekan berkali-kali pendek, jadi LED biru tidak akan menyala sama sekali. Kemudian untuk skenario keempat, skenario keempat itu yang ini, push button 1 dan push button 2 ditekan dan ditahan selama 1 detik. Oke, mari kita kerjakan. Dan push button 2 dan push button 1 dan 2 ditekan selama 1 detik. Nah, lagi-lagi kondisinya sama, push button 2 dan push button 1 sama. Saya menaruh dari detik pertama nyala nih, berhenti sampai di detik kedua, push button 2 juga gitu. Maka akan didapatkan outputnya kayak gini. Kenapa? Karena kondisi awal diminta LED harus nyala. Maka LED nyala nih dari awal. Karena kan dia ditekan sekali pendek aja, tadi prasyaratnya nih LED akan nyala kan, yang warna merah. Maka yang warna biru nyala juga. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Push button 2 ditekan dan ditahan selama 1 detik. Sesuai dengan skenario. Push button 2 itu ditekan selama 1 detik, maka LED biru juga nyala. Gitu. Lanjut ke skenario kelima. Skenario kelima itu ada push button 1 ditekan selama kurang 1 detik dan push button 2 ditekan selama 2 detik. Nah, skenario kelima nih. Skenario kelima itu PB1 ditekan kurang dari 1 detik. Nah, saya ngambilnya dari detik pertama, berhenti di 1,5. Kemudian PB2 ditekan selama 2 detik, saya ngambil dari detik pertama dan berhenti di detik ketiga, pas kan 2 detik. Maka output LED merah nyala. Kenapa? Selain dia kondisi awal LED-nya nyala, dia juga memenuhi syarat push button 1 ditekan 1 kali singkat. Sesuai dong dengan skenarionya, maka LED nyala, LED merah. Terus LED biru juga nyala di awal, sesuai karena kondisi awal LED-nya nyala dan dia nyalanya itu sampai detik ketiga. Nah, di detik ketiga dia mati. Gitu. Kemudian skenario yang terakhir itu push button 1 dan push button 2 ditekan dan ditahan selama lebih dari 2 detik. Maka skenarionya akan berbentuk seperti ini. PB1 dan PB2 sama nih. Saya ngambil dari detik pertama. Detik pertama itu dia nyala sampai ke lebih dari detik kedua kan. Berarti dia 3 detik lebih matinya. Terus outputnya maka akan nyala seperti ini. Dia LED nyala kondisi awal dan dia akan mati di detik ketiga. Kenapa mati di detik ketiga? Mana tadi ya? Sabar ya, ini dia. Di syarat yang ini, push button ditekan dan ditahan 2 detik untuk mematikan LED. Berarti dia di detik kedua udah mati dong. Makanya dia mati di detik ketiga. Dan LED biru juga mati di detik ketiga, karena push button 1 dan push button 2 akan mati ketika sudah ditekan dan ditahan selama 2 detik. Gitu untuk nomor 1. Diagram skenario-nya seperti itu. Kemudian kita akan mengerjakan state chart atau finite state mesinnya. Nah, ini state chart-nya nomor 1. Nah, untuk LED merah di sini ada LED merah nyala dan LED merahnya mati. Ketika LED merah nyala ketika si push button 1 yang tadi nih ditekan lebih dari kurang dari 2 detik kan. Terus habis itu LED merah mati ketika apa? Ketika push button 1 ditekan lebih dari 2 detik gitu. Terus LED merah dari mati ke nyala gimana caranya? Yaitu push button 1 ditekan kurang dari 1 detik. Nah, begitu juga dengan LED biru. LED biru agak berbeda. LED biru itu seperti ini stage mesinnya. Ada kondisi LED biru nyala dan ada kondisi LED biru mati. LED biru nyala itu pas kapan? LED biru itu nyala ketika ditekan kurang dari 2 detik. Terus LED biru akan dari nyala terus ke mati ketika push button 2 nya ditekan lebih dari sama dengan 2 detik. Terus
Kondisi ketika LED biru dari mati ke nyala itu ketika push button 2 ditekan lebih dari sama dengan 1 detik. Dan LED biru mati ketika push button 2 ditekan kurang dari 1 detik. Kayak gitu. Clear ya nomor 1 untuk diagram skenario dan state chartnya. Oke, sekarang kita kerjakan untuk nomor 2-nya. Nomor 2-nya itu diminta untuk membuat flowchart dari shortcut program interrupt berikut. Nah, shortcutnya ada seperti ini. Bisa teman-teman sama-sama lihat di sini. Nah, untuk jawabannya itu kayak gini, flowchart interrupt. Kenapa jawabannya diagramnya seperti ini? Ini saya melihat sesuai dengan materi pada pertemuan keempat yang ini, yaitu tentang model sistem embedded, tentang super loop with interrupt. Kurang lebih seperti ini, hampir sama diagramnya. Bukan diagram, flowchartnya. Nah, kembali ke sini. Nah, berarti kan kita mulai dari start kan. Habis itu kita ke interrupt 2 dan interrupt 3. Nah, angka 2 dan 3 ini di sini maksudnya apa? Maksudnya itu seperti ini. Digital pin to interrupt. Nah, berarti artinya itu 2 dan 3 itu pin untuk interruptnya. Terus di sini ada interrupt 2 dan interrupt 3. Ketika interrupt 2 ini dijalankan, ketika prosesnya, maka dia akan menjalankan button press 1. Nah, button press 1 ini ada di diagram, ada di flowchart yang kedua. Dan ketika dia tidak, maka dia akan menjalankan interrupt pada pin ketiga. Dan ketika dijalankan, dia akan menjalankan button press kedua. Dan ketika dia tidak menjalankan, maka CPU machine cycle program akan berjalan dan kemudian program CPU end. Nah, kalau program CPU end ini tidak, maka dia akan kembali ke proses interrupt ke atas. Dan ketika dia maka dia akan selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke diagram ke flowchart yang button press 1. Button press 1 ini dimulai kan. Nah, button press 1 ini yang ini. Button press 1 nih, void button press 1 kan. Outputnya low, berarti kalau low itu 0. Nah, outputnya 0 kan. Maka dia akan proses selanjutnya ke LCD. Nah, ini ke output. Dia itu output LCD ini sebagai output LCD baris kedua, dia bilang interrupt 1 gitu. Maka selesai. Lanjut ke button press 2. Button press 2 ini ada di sini. Button press 2. Outputnya dia high, maka dia 1. Outputnya 1. Nah, outputnya lagi abis itu prosesnya LCD baris kedua, interrupt kedua. Nih, LCD print interrupt kedua. Gitu, maka dia selesai. Terus ada di sini namanya flowchart main program loop. Nah, yang ini nih, void loop, yaitu dia akan memulai, habis itu prosesnya LCD dia akan ngeprint LCD baris ke 1, yaitu counter. Nih, LCD print counter, LCD print I, ya kan. Nah, terus dia proses ke plus 1 nih. Kemudian dia ada delaynya itu 1000 milisecond. Dan habis itu udah deh dia output, jalankan output LED. Habis itu LED mana tadi, LED nih, digital write outputnya kan. Udah deh, habis itu selesai. Seperti itu untuk flowchart interrupt. Kemudian lanjut kita ke nomor 3, nomor yang terakhir. Nah, di sini ada nih, perhatikan shortcut program konkurensi berikut. Di sini ada shortcutnya, bisa teman-teman lihat. Ada data type buffer, encode, income, void, ada proses A, proses B. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita jawab nih yang nomor 3. Nomor 3 itu ditanya gini, tentukan kesalahan atau kekeliruan dari konkurensi yang mungkin terjadi dari hasil eksekusi program di atas. Terus kita kerjain nih, yang kesalahan itu apa aja sih? Kesalahannya itu ada pada program bagian proses A dan B itu sama-sama, ternyata dia sama-sama terdapat perintah perhitungan count. Nah, jika pada proses A dan proses B pada waktu yang bersamaan sedang mengambil atau mengirim data, maka jumlah data yang tersimpan pada data buffer akan kacau atau tidak sesuai atau tertimpa.
kayak gitu. Terus ada kesalahan apa lagi? Nah, tadi yang pertama ini, kesalahan pertama ini bisa disebut yaitu racing condition, yaitu proses yang kacau atau tidak sesuai, tertimpa. Terus ada kesalahan yang kedua nih. Kesalahan kedua itu kesalahan pertama nih, countnya kenapa ada sama-sama count kan? Nih ada count, terus dia juga ada countnya. Di sini count sama dengan n, di sini count. Nah, yang kesalahan kedua pada proses B yang awalnya in tail seharusnya dibuang jadi in head. Nih proses yang B nih. Sebenarnya yang nomor 3 ini termasuk soal bonus kata dosen saya, karena dia sudah menyampaikan materi ini secara persis di sini. Dia memberikan PDF-nya. Nanti teman-teman bisa ngeliat di share ini PDF-nya di link description aja ya. Jadi bisa lihat sama-sama materinya. Nah, di sini tuh udah ada solusinya sebenarnya. Nanti kita jawab di yang B. Nah, itu tuh dia tuh termasuk consumer producer problem, yaitu dia membenarkan shared memory. Gitu. Nah, terus kesalahan yang ketiga itu ada juga nih pada setiap proses A dan proses B ada perintah kurung siku nih, tail plus 1 dan head plus 1. Seharusnya tuh nggak kurung siku, harusnya kurung biasa. Kenapa? Karena perhitungan operasi matematika tidak dapat digunakan arraynya, yaitu menggunakan elemen indeks tersebut atau kurung siku, nggak bisa. Itu yang kesalahan-kesalahannya. Clear ya yang pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B itu kita diminta menuliskan alternatif perbaikan shortcode-nya. Kan tadi kita udah nyebutin kesalahannya, maka kita nyebutin alternatifnya kayak gimana atas kekeliruan konkurensinya. Nah, yang B itu kayak gini jawabannya. Nah, salah satu perbaikan shortcode-nya bisa menggunakan lock, atau yang merupakan salah satu solusi dari permasalahan consumer product yang tadi saya bilang, shared memory. Ini ada PDF-nya. Nih, dia kan tadi kan kayak gini, shared memory kan. Nah, dia kesalahannya ada di count plus 1 dan count plus min 1 kan. Nah, dia dibenerin memakai solusinya itu namanya implementing mutex locks gitu. Nah, caranya itu dengan menambahkan perintah count underscore mutex.log, ada tanda kurung buka dan kurung tutup semikolon sebelum perintah count plus 1 di sini nih. Tuh bisa kita lihat nih. Tuh ya kan. Yang ini. Terus dan menambahkan perintah count underscore mutex.unlock, kan tadi lock sekarang unlock, kurung buka kurung tutup semikolon satu baris setelah perintah yang ini. Berarti di sini nih dia. Nah, bedanya kalau yang proses A kan plus 1, kalau proses B min 1. Nah, penambahan perintahnya sama aja. Ada lock dan unlock. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu dari penambahan shortcut di atas adalah untuk menjalankan proses yang mana yang harusnya dijalankan duluan. Jadi apabila proses A di lock, jadi proses A kan berjalan atau beroperasi duluan tuh, maka proses B di blok dulu, tidak dapat berjalan sementara. Nah, ketika proses A telah selesai beroperasi, maka selanjutnya proses B dapat berjalan deh tuh. Dengan demikian, konkurensi berjalan dengan baik dan tidak ada kekeliruan pada data. Tidak ada tuh yang namanya yang kayak tadi, datanya tertimpa kayak gitu. Demikianlah pembahasan UTS dari mata kuliah Sistem Tertanam atau Embedded System. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman ada masukan ataupun saran, boleh di kolom komentar.